Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Asy-syahidun natiqu ala hadzal manha min tafsir al-huruf al-muqatta'ati haditsun fi tafsir al-burhani 'an al-imam Ali bin al-Husain alaihi salam haitsu yaqul. Satu bukti yang nyata yang menjelaskan tentang hal ini, tentang tafsir huruf muqatta'ah, adalah sebuah hadis yang menjelaskan hal itu di dalam kitab Tafsir Al-Burhan dari Imam Ali Zainal Abidin bin Husain alaihissalam. Beliau berkata, "Kadzabat Quraisyun wal Yahud bil Qur'ani wa qalu hadza sihrun mubin." Telah berdusta, telah bohong, telah menyebarkan hak orang-orang Quraisy dan Yahud terhadap Al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwa Qur'an adalah merupakan sihir yang nyata. Taqawwalahu, ucapan itu adalah ucapan yang dusta dan hak belaka. Faqala Allah Ta'ala, Allah memberikan jawaban dan menurunkan wahyunya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu. Alif Lam Mim, inilah kitab yang agung yang mulia sebagai kitab suci Al-Quran Al-Karim. Ayya Muhammad, artinya wahai Muhammad, hadzal kitabul ladzi anzaltuhu 'alaika huwal huruful muqatta'atu allati minha alifun wa lamun wa mimun. Wahai Muhammad, bahwa kitab suci yang aku turunkan ini kepadamu adalah merupakan huruf-huruf muqatta'ah, itu tersusun dari alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Yang dianti adalah alif, lam dan mim. Wa huwa bil lughatikum, dan itu dengan bahasa kalian, bahasa Arab. Wa huruf hijaikum, dan juga huruf-huruf hijaiyah kalian. Fa'tu bimithlihi, maka datangkanlah yang semisalnya kalau kalian mampu. In kuntum shadiqin, jika kalian wahai orang kafir Quraisy yang benar, yang merasa benar. Wasta'inu ala dzalika bisairi syahrikum, untuk membuat hal itu, membuat Quran tandingan, sekalipun hanya satu surat saja atau satu ayat saja, panggillah pada pembesar kalian untuk membantu kalian. Nyata mereka tidak mampu. Jadi jelas bahwa Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah dengan adanya huruf muqatta'ah tersebut. Ba'dal basmalati wa dzikril ayatil ula min surat Al-Baqarah yaqulu ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi. Setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan menyebutkan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran Al-Karim yang agung, yang tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Wa qauluhu la raiba fihi, dan ucapan Allah, firman Allah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Laisa iddia'un, bukan merupakan dakwahan saja, pengakuan saja, bukan hanya klaim saja. Bal taqrirun li haqiqatin qur'aniyatin masyhudatin. Bahkan ungkapan la raiba fi itu merupakan takrir, ketetapan terhadap hakikat Al-Quran yang nyata, yang jelas. Artinya bahwa Al-Quran betul-betul tidak ada keraguan di dalamnya bagi yang menelitinya, mempelajarinya dan membacanya. Wa hiya anna al-Qur'ana yashhadu bi dzatihi ala haqqaniyati. Dan Quran sendiri menyaksikan bahwa Al-Quran adalah yang hak, benar, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaksian akan kebenarannya, Quran menyaksikan dirinya sendiri. Wa minal masyhuri an marra al-'usur wa kara ad-duhur lam yuqallil min tarawatil Qur'ani. Dan sangat jelas kita saksikan setelah berlalunya masa dan zaman, maka keindahan Al-Quran, kedalamannya, kesegarannya tidak berkurang sama sekali. Bal inna haqa'iqal Qur'ani izdadat wuduhan bi tatawwuril ulumi wa inkishafi asraril kainat. Bahkan hakikat-hakikat Al-Quran yang ada di dalam kandungannya itu malah bertambah jelas, bertambah terang, semakin terbuka dengan majunya ilmu pengetahuan, dengan terbukanya dan terungkapnya berbagai macam rahasia alam semesta ini. Wa kullama izdadal ilmu takamulan
izdadat ayatul Qur'ani jala'an wa sutu'an. Dan setiap kali ilmu pengetahuan bertambah sempurna, bertambah tinggi ilmu pengetahuan ini, maka ayat-ayat Al-Quran bertambah jelas, bertambah gamblang, dan banyak yang dibuktikan kebenaran Al-Quran. Kemudian pada halaman 24 ya, kita lanjutkan. Bahsani, ada dua pembahasan di sini. Yang pertama, mahiyal hidayatu, apakah hidayah itu? Apakah petunjuk itu? Kalimatul hidayati laha iddatu ma'anin fil Qur'anil Karim. Dikatakan di sini bahwa al-hidayah yang maknanya petunjuk itu memiliki beberapa arti, memiliki beberapa makna di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kata al-hidayah bukan hanya satu makna, tapi memiliki beberapa makna dan arti. Wa kulluha ta'udu asasan ila ma'nayain. Tetapi makna al-hidayah yang banyak itu, yang bermacam-macam itu kembalinya secara mendasar kepada dua makna yang utama saja. Apakah dua makna itu? Yang pertama adalah al-hidayatut takwiniyah. Hidayah takwini, hidayah alami. Yang kedua adalah al-hidayatut tasyri'iyah, hidayah tasyri', hidayah syariat dan undang-undang. Al-hidayatut takwiniyah, hidayah takwini ialah wahia, yaitu qiyadatu rabbil alamina limawjudatil kauni wa tatajalla hadhihi hidayatu fi nizamil khaliqati wal qawaninit tabi'iyyatil mutahakkimati fil wujudi. Ini definisi atau pengertian hidayah takwiniyah. Hidayah takwiniyah ialah itu bimbingan atau semacam ketetapan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, yang dikenal dengan sunnatullah, ketetapan Allah pada alam semesta ini, ya, pada matahari, pada rembulan, pada bintang-bintang, pada lautan, pepohonan dan semuanya. Itu namanya al-hidayatut takwiniyah. Matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat. Gitu. Bulan juga terbit, ada waktunya, kapan tenggelamnya, perjalanan bintang-bintang, dan seterusnya. Itu adalah hidayah takwiniyah. Wa tatajalla hadhil hidayatu fi nizamil khaliqati wal qawanin tabiyyati al mutahakkimati fil wujudi. Dan hidayah takwiniyah ini itu nampak, terlihat, ya, pada tatanan penciptaan dan undang-undang alam, ya, yang berlaku pada alam wujud ini, alam semesta ini. Yang kedua adalah al-hidayatut tasyri'iyah, hidayah syariat, hidayah syariat Islam, ya, hidayah hukum-hukum Islam. Wa hiya allati tatimmu an tariqil anbiya'i wal kutubis samawiyyati. Hidayah tasyri'iyah ini itu terjadi dan terwujud lewat wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan juga lewat kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu semuanya merupakan hidayah tasyri'iyah. Isinya adalah syariat dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan oleh umat manusia. Wa an tariqiha yartiful insanu fi madarijil kamali. Melalui jalan inilah, jalan tasyri'i ini, jalan hidayah tasyri'iyah yang lewat para nabi, lewat kitab-kitab samawi, maka manusia menjadi terangkat derajatnya, menjadi tinggi kedudukannya, dan akan mencapai ke tangga-tangga kesempurnaan. Yang kedua, limadza ikhtassat hidayatul Qur'ani bil muttaqin. Mengapa hidayah Quran itu dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa? Kita membaca di sini misalnya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kita bertanya, kenapa hidayah Quran dikhususkan untuk yang bertakwa? Nah, ya, ini kita akan jawab pada rekaman berikutnya.